Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Baik, Bu. Baik, dengarkan baik-baik namanya. Ibu akan absen kalian. Ila, Hadir, Bu. Alwi, Hadir, Bu. Anas, Hadir, Bu. Kia, Hadir, Bu. Mila. Hadir, Bu. Oh, hadir semua jadi? Iya, Bu. Baik. Sebelum kita memulai mengikuti pembelajaran hari ini, mari kita lihat dulu ya. Semuanya berdiri dulu. Ya. Tepuk hore. Hore, hore. Hore, hore. Hore. Baik. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Ibu harap dari pembahasan bab pertama, anak-anak sekalian sudah paham. Tetapi bukan hanya untuk memahami saja, namun anak-anak sekalian mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Anda. Baik, pembelajaran kita hari ini masuk pada bab 2 tentang bentuk dan kedaulatan dari negara Indonesia. Ada yang tahu bentuk negara kita? Bu. Ya, Begini, Bu. ya, betul sekali. Tepuk tangan semuanya. Baik. Bentuk negara Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem desentralisasi. Artinya seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan yang di mana terdapat pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi, anak-anakku sekalian, apa perbedaan dari negara monarki dan negara republik? Saya, Bu. Silakan. Jadi, monarki adalah bentuk pemerintahan yang turun-temurun. Bila seorang kepala negara meninggal, maka digantikan oleh anaknya yang menjadi putra mahkota. Sedangkan republik bisa kita lihat pada negara kita sendiri, Indonesia. Bentuk negaranya adalah kesatuan yang berbentuk republik. Ya, betul sekali. Tepuk tangan semuanya. Jadi, kita melihat bentuk pemerintahan di Inggris dan Arab Saudi. Nah, kedua negara tersebut mengambil bentuk pemerintahan monarki. Jadi, monarki adalah bentuk pemerintahan yang turun-temurun. Bila seorang kepala negara meninggal, maka digantikan oleh anaknya yang menjadi putra mahkota. Nah, sedangkan republik bisa kita lihat pada negara kita sendiri, yang dimana Indonesia bentuk negaranya adalah kesatuan yang berbentuk republik. Artinya di negeri ini siapapun mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin, baik itu pemimpin di tingkat daerah maupun di tingkat nasional seperti presiden. Jadi silakan buka buku cetaknya pada halaman 23. Kalian bisa perhatikan pada isi persepsi tentang Republik Indonesia Serikat. Perlu anak-anakku sekalian ketahui bahwa pada awalnya negara kita berbentuk Republik Indonesia Serikat. Nah, karena terjadinya gejolak di berbagai daerah, maka RIS ini dibubarkan dan diganti dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anakku sekalian, ibu ingin bertanya, apa perbedaan dari sistem desentralisasi dan sentralisasi? Ibu, ya silakan. Sentralisasi adalah seluruh wewenang menjadi terpusat pada organisasi pusat. Artinya, sentralisasi adalah sistem kedaulatan di mana seluruh wewenang dan pengambilan keputusan terpusat pada satu pihak, umumnya pemerintah pusat atau manajemen puncak dalam organisasi. Sedangkan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh teman-temannya. Jadi, anakku sekalian bisa perhatikan pada buku cetaknya pada halaman 27 terdapat perbandingan sentralisasi dan desentralisasi. Adapun pertanyaan sebelumnya Ibu
Indonesia berubah dari kesatuan menjadi serikat atau federal, yang dimana malah terjadi banyaknya gejolak yang terjadi di tanah air kita. Apa bentuk negara federal tidak cocok untuk Indonesia? Dan gejolak apa saja yang muncul setelah diberlakukannya negara federal di Indonesia? Untuk itu, anak-anakku sekalian, Ibu akan tampilkan video yang menjelaskan mengenai kembalinya KRIS ke NKRI. Video tadi, Ibu ingin membagi kelompok di mana tema diskusinya mengenai kenapa bentuk negara serikat atau federal tidak cocok di Indonesia. Baik, Ibu akan bagikan ya kertasnya ya. Nah, untuk itu Ibu kasih waktu selama 20 menit untuk berdiskusi kelompoknya. Baik, sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 silakan maju. Baik Bu, pertanyaan tadi, kenapa bentuk negara serikat atau federal tidak cocok bagi Indonesia? Yang pertama, karena bangsa Indonesia penuh dengan keberagaman, bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam ras, suku, etnis, budaya, agama, dan adat. Yang kedua, negara serikat adalah keinginan Belanda. Karena seperti yang diketahui di awal, negara serikat ini disepakati karena permintaan dari Belanda. Yang ketiga, adanya permasalahan pembangunan. Dengan terbentuknya negara serikat, negara Indonesia tidak bisa melakukan pembangunan. Yang terakhir, ketakutan Belanda tidak bisa bersikap adil pada bangsa Indonesia. Baik Bu. Ya, betul sekali. Jadi terkait dari hasil presentasi masing-masing kelompok, berbagai sudut pandang dan jawaban terkait tema diskusi kita hari ini, bahwa alasan mengapa RIS atau Republik Indonesia Serikat tidak cocok diterapkan di Indonesia karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang
yang berbagai macam ragam etnis, budaya, suku, dan agama. Sementara federalisme tidak bisa mengkoordinasi pluralitas. Artinya bahwa sistem federal sulit menjaga kesatuan dalam masyarakat yang sangat beragam. Nah, federalisme ini adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Bentuk negara serikat atau federal tidak cocok untuk Indonesia karena bertentangan dengan prinsip kedaulatan tunggal, mengancam persatuan bangsa yang sangat beragam, berisiko menimbulkan konflik dan ketidakmerataan pembangunan, serta tidak sesuai dengan sejarah dan cita-cita bangsa negara kita. Baik, dari diskusi kita pembelajaran hari ini, Ibu ingin salah satu dari kalian menyampaikan refleksi pada pembelajaran kita. Silakan Nurmila. Baik Bu, pembelajaran hari ini Bu sangat menarik dan cukup bagus Bu. Ya, oke. Pertemuan berikutnya kita masuk pada sebab Indonesia sebagai negara kesatuan. Jadi anak-anakku sekalian silakan mempelajari di rumah pada buku cetak kalian halaman 24. Ibu ingin kasih tugas minggu depan dikumpul ya. Ya Bu. Baik. Ketua kelasnya silakan tutup. Jadi baik teman-teman, sebelum pulang marilah kita membaca doa. Baik, doa selesai. Amin.